Halo Victorians, yes. Selamat datang kembali di channel Victory Jogja. Dan ya, seperti biasanya, perkenalkan saya Mirza sebagai salah satu wakil pialang di PT Victory International Visa Sabang Yogyakarta ini akan menemani Anda untuk bisa memberikan informasi mengenai pergerakan harga pasar, terutama di pasar emas dunia dan juga di pasar minyak dunia. Dan ya, ini sudah hari-hari terakhir ya, sebelum nanti kita menutup tahun 2024 dan memasuki tahun baru 2025. Ya, ini bukan berarti terus akhir tahun terus kita sudah bisa clear ya, santai-santai, nggak usah transaksi lagi. Ya, kalau Anda sudah mau mikirnya liburan, nggak salah ya. Tapi mumpung ini masih ada beberapa hari ya, masih ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kita mau bertransaksi. Justru kalau akhir tahun seperti ini malah biasanya ada pola-pola yang menarik ya, kalau dari berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pola-pola yang menarik itu seperti apa? Nah, di sini ayo kita bahas bersama. Dan untuk ya seperti biasanya untuk review, untuk yang bagian reviewnya, saya mau mulai dari market emasnya dulu ya. Terutama ngelihat pergerakannya minggu lalu. Kalau di sini saya geser grafiknya ke time frame weekly, Anda bisa lihat ini kan, minggu lalu pergerakannya turun ya. Jadi kalau dibandingkan yang minggu sebelumnya sempat ada naik lumayan tinggi, tapi habis itu ketahan lagi kan. Nah, kalau minggu kemarin harga emasnya cenderung turun. Totalnya minggu lalu itu turun sekitar 1% lebih. Kalau dihitung dari harga pembukaan hari Senin sampai kemudian harga penutupan yang hari Jumatnya ya. Cuma kalau kita lihat ini turunnya juga nggak sejauh di bulan November ya. Nah, ini kalau ada yang bertanya kemarin itu turunnya harga emas penyebabnya apa ya? Kita bisa lihat di kalender ekonomi untuk minggu lalu. Dan kalau Anda lihat kalender ekonomi minggu lalu, salah satu hal yang cukup mencolok jelas ini ya, hari Kamis. Hari Kamis ini ada rilis Federal Funds Rate, atau kalau bahasanya kita ya suku bunga ya. Update untuk suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Dan ini dirilis oleh ya FOMC, itu komite tertingginya Bank Sentralnya AS, Federal Reserve, yang mana hasilnya Anda bisa lihat itu suku bunganya ada penurunan ya, dari 4,75% turun sesuai ekspektasi ya, sesuai prediksi ke 4,5%. Dan di sini mungkin ada beberapa yang kemarin bertanya, kalau suku bunganya turun bukannya biasanya harga emasnya naik ya, kok ini suku bunganya turun malah harga emasnya turun, seperti itu ya. Logikanya betul ya, kalau suku bunga lebih rendah biasanya nanti orang-orang akan lari ke aset yang aset yang nggak membutuhkan bunga. Jadi kalau suku bunganya rendah kan nabung juga kurang bagus kan. Makanya biasanya orang-orang akan lari ke aset emas dan lain sebagainya. Tapi kemarin itu yang dilihat bukan cuma pemangkasan suku bunganya, karena penurunan suku bunganya sudah terprediksi ya Bapak Ibu. Terprediksi bahwa oh ya suku bunganya bakal diturunkan ke 4,5, dan akhirnya aktualnya juga turunnya beneran 4,5. Nah, terus yang dilihat apa yang membuat harga emasnya turun? Itu adalah di proyeksi ekonominya, Bapak Ibu. Jadi Victorians mungkin kalau masih ingat untuk yang bulan September ya. Jadi tahun ini Fed itu pertama kali memangkas suku bunga itu di bulan September. Nah, Anda bisa lihat di sini kan, dari awalnya yang 5,5 prediksinya bakal dipangkas 5,25, ternyata turunnya 5% ya, seperti itu. Dan di bulan September itu proyeksi ekonominya kalau saya nggak salah ingat targetnya di tahun 2025 mungkin masih akan ada 3 atau 4 kali pemangkasan ya, dan ditargetkan mungkin turunnya bisa 1%, seperti itu bulan September ya. Tapi kemudian banyak situasi yang berbeda kan. November kemudian ada pemilu ya, dan yang terpilih itu
Donald Trump yang kebijakannya untuk sekarang dikhawatirkan kalau nanti dijalankan malah bikin inflasinya naik lagi, harga-harga barang mahal lagi, dan suku bunganya ya harus dinaikkan lagi. Makanya ketika kemarin orang lihat di proyeksi ekonominya ya, proyeksi ekonominya itu ngasih target bahwa di tahun 2025 mungkin targetnya kalaupun turunnya mungkin cuma ya 0,25 aja ya. Itu target yang kecil ya, karena tahun ini itu sudah turun 1%, berarti kan itu 100 basis point kan, 1%. Tapi untuk tahun depan mereka nggak berani nargetin besaran yang sama. Kalaupun ada penurunan katanya ya cuma 25 basis point aja atau 0,25%. Jadi proyeksinya kemungkinan ada pemangkasan suku bunga relatif kecil untuk tahun 2025. Makanya dari situ kemudian dolarnya strong ya, dan akhirnya menekan harga emas ya. Tapi harapannya terbuka lagi karena hari Jumat Anda bisa lihat kan, ini data PCE Price Index, ini laporan inflasi. Ternyata ya angka inflasinya melambat ya di bulan November. Jadi kalau Anda lihat itu pergerakannya minggu lalu, Senin, Selasa, Rabu itu cenderung flat karena orang-orang nunggu keputusan dari Bank Sentral kan. Kamis dia anjlok ya setelah keputusan Bank Sentral. Tapi kemudian Jumat karena ada berita yang weak dollar, dia bisa berangsur naik seperti itu. Nah, ini memasuki minggu ya, saya bisa nganggapnya mungkin minggu terakhir ya, minggu-minggu terakhir di bulan Desember. Kalau Anda mungkin nyari berita ekonominya apa ya, minggu ini karena ini nanti tengah-tengahnya ada libur Natal kan. Ya kalau Anda ngecek di kalender ekonomi ya, itu ada berita apa ya, beritanya adalah libur ya, bank holiday. Ya ini market masih jalan. Kalau kemudian Anda tradingnya menggunakan jasanya kami, PT Victory International Futures, yang libur itu nanti hari Selasa ya. Jadi Selasa itu tutup lebih awal, kemudian Rabu itu full libur semua. Terus Kamis kalau nggak salah nanti ada bukanya agak lebih siang ya. Nah itu nanti untuk info lebih tepatnya, lebih dekatnya Anda bisa update di telegramnya, channel telegramnya Victory juga ya. Itu nanti ada pemberitahuannya. Artinya ya karena ini satu minggu ini mungkin banyak libur, kita bisa abaikan untuk faktor fundamentalnya, kita bisa fokus ke sisi teknikalnya kalau Anda ada yang masih mau transaksi. Dan kalau Anda yang masih mau transaksi, di sini tadi saya sudah coba cari-cari gambaran ya. Ini potensinya seperti apa, dan yang terlihat untuk sekarang kalau Anda ngelihat di time frame H1 ya. Kalau Anda ngelihat di time frame H1, harganya sekarang kondisi netral karena posisi masih ketahan di indikator MA100 ya. Dari hari Jumat ya, dari hari Jumat malam, dari kenaikannya itu ketahan di MA100, dan untuk sekarang pun sampai sekarang masih ketahan di MA100 ya. Tapi kalau ini ngelihatnya harian, kayaknya untuk minggu ini nggak praktis. Jadi saya mau kasih gambaran untuk satu minggu ini ya, yang mana berita fundamentalnya kan sangat minimal. Jadi kalau misalkan ada transaksi pun, kalau kita paksakan transaksi harian, kayaknya gerakannya flat. Jadi kalau saya bisa ngasih saran, Anda bisa lihat ini ya, level support resisten kuncinya. Dan support resisten kuncinya ini saya ambil dari sebelum FOMC sampai setelah FOMC. Karena ketika Anda lihat sebelum FOMC itu harga emasnya kan flat kan, dan flatnya itu ketahan di sekitaran 2635. Dan setelah FOMC rilis, ada statementnya yang kemarin itu, harganya anjlok sampai ke sini 2585. Jadi itu ada range 50 poin. Nah, yang bisa saya sarankan untuk kalau ada yang mau bertransaksi di minggu ini, mungkin ya bisa diawasin dua level itu ya. Area resistennya 2635 sama 2585 untuk supportnya. Strateginya kalau menurut saya mungkin bisa kita pakai strategi sell on resistance sama buy on support ya. Jadi ketika nanti harga ngetes di 2635, Anda nggak lihat itu tembus ya, patokannya bisa di H4 atau H1, dia nggak bisa break, kita bisa open sell aja di sekitaran itu. Sebaliknya nanti kalau harganya ngayon turun di 2585, kita bisa awasin, dan kalau di situ juga nggak tembus, kita juga bisa buy. Entah Anda mau open buy atau open sell ya,
TP-nya ambil aja di tengah-tengah. Karena ini kebetulan range-nya kan pas 50 poin kan. Jadi kita bisa ambil TP sekitar 25 poin di 2610. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk biasanya di minggu-minggu yang ada Natal tahun baru itu marketnya memang cenderung flat. Kalau Anda mau transaksinya manfaatin pergerakan naik turunnya ya saran saya ini ya, 2635 untuk resisten, 2585 untuk support. Anda bisa ambil sell di resistennya, buy di supportnya, kemudian nanti TP-nya taruh di tengah-tengah aja di sekitaran 2610 ya. Itu kalau mau transaksi yang mungkin selama dari ini ya, Natal sampai nanti menjelang tahun baru. Alternatifnya kalau Anda mau manfaatkan lebih maksimal ya untuk akhir tahun, harga emas itu biasanya di akhir tahun, terutama nanti setelah FOMC ya. FOMC biasanya nanti ada penurunan, terus menjelang nanti pergantian tahun setelah FOMC sampai nanti awal tahun baru, bahkan sampai Imlek ya, menjelang Imlek. Kalau nggak salah Imleknya itu sekitaran tanggal 20-an Januari, saya belum cek lagi. Nah, itu kecenderungannya pergerakan harga emasnya itu trennya naik. Jadi mumpung ini harga masih di level yang relatif rendah, saya bilang relatif karena ini kan di dekat 2600 ya. Sementara rekor tertingginya harga emas tahun ini itu di 2790. Nah, mumpung harga ini sekarang relatif lebih rendah, kalau Anda mau, Anda bisa mulai open buy ya. Jadi mindsetnya kita investasi ya. Mindsetnya investasi. Kita beli ketika harganya murah, untuk nanti di hold aja jangkanya yang agak panjang. Ya dalam kasus ini mungkin jangka panjangnya nggak panjang banget sih, cuma sekitar 1 bulan kurang ya. Jadi Anda bisa patok ini ya, buy di sekitaran ini 2600-an, untuk nanti di hold aja posisi buy-nya sampai menjelang Imlek. Estimasinya kalau Anda ngejar sampai ke 2700, saya rasa itu masih masuk akal. Jadi ada kesempatan sekitar 50 sampai 100 poin ya. Yang mana kalau itu Anda ngambil transaksinya satu lot, itu kesempatan 5.000 sampai 10.000 US dollar dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, ini tinggal nanti pertanyaannya, kalau saya mau ngikut transaksi ini terus transaksinya satu lot itu butuh modal berapa? Ya itu nanti bisa kontak kami ya lewat DM di Instagram tapi @vif_jogja. Supaya nanti kami bisa hubungkan ke wakil pialang kami untuk Anda bisa konsultasi yang lebih detail. Itu untuk market goldnya. Kemudian kalau untuk market oil, ya kalau untuk market oil ini mungkin masih tidak banyak perubahan dari yang minggu-minggu sebelumnya ya. Karena ini harga minyak kembali lagi saya ingatkan di sekitaran harga 69 dolar per barel ini, kalau kita bandingkan di pergerakan harga tahunan ya, ini cenderung di bawah ya. Artinya kalau Anda mau transaksi ini, saya kalau oil nyaraninya udah sama kayak emas yang opsi kedua tadi, transaksinya jangka menengah jangka panjang aja. Mumpung harganya rendah kita bisa buy. Dan ya level buy-nya yang saya sarankan di sini sih 69.50 ya. Sekarang agak naik dikit, mungkin nanti bisa ditunggu ada koreksi-koreksi turun ya. Nah di sini kan di sekitar 69.50. Kemudian nanti targetingnya kalau Anda agak optimis ya bisa di 72. Cuma saran saya di sini sih moving average 100-nya yang daily itu di 71.1. Jadi itu kan ada kesempatan sekitar 1,5 poin yang bisa Anda manfaatkan. Artinya itu kalau transaksinya satu lot ada kesempatan sekitar 1.500 US dollar ya. Kalau nanti ngayun turun, nanti di sekitaran 67 kita bisa averaging buy lagi dari bawah. Dan TP-nya juga masih sama. Artinya nanti profitnya bisa lebih banyak kalau ada ayunan turun. Seperti itu ya. Jadi akhir tahun ini menjelang pergantian tahun kita transaksinya nggak perlu terlalu ngoyo ya. Beritanya juga minim. Kita bisa fokus ke transaksi yang jangka menengah hingga jangka panjang. Dan saran saya kalau untuk di dua komoditi ini intinya ya, kalau untuk emas sama untuk minyak kita bisa ambil posisi buy aja dan kita tinggal bersabar nanti sampai menjelang Imlek ya. Karena dari sisi teknikal kebiasaannya akhir menjelang di hari-hari pergantian tahun itu harga emas sama minyak itu kecenderungannya naik. Jadi Anda bisa manfaatkan itu. Dan ya tadi ya seperti yang saya sampaikan,
Ini cuma sebagai gambaran apa ya, general saja ya, general suggestion, saran, bukan kemudian anjuran atau mungkin perintah Anda harus transaksi seperti ini, enggak. Karena yang namanya orang bertransaksi itu harus ada pertimbangan kan, dari sisi modalnya berapa, kemudian strateginya seperti apa, sampai nanti manajemen resikonya bagusnya seperti apa ya. Nah, kalau kemudian Anda pengen konsultasi yang lebih detail, tadi saya sudah sampaikan, Anda bisa follow Instagram kami di @vif_jogja, dan di situ nanti Anda bisa DM ya, supaya nanti kami sambungkan ke wakil pialang kami yang sudah berpengalaman untuk Anda bisa konsultasi tadi ya, dari sisi itu tadi. Dan ya, kalau Anda rasa video ini bisa bermanfaat, bisa klik tombol like-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, supaya Anda nggak ketinggalan info-info mengenai pergerakan market berikutnya. Dan ya, video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya pamit. Salam profit.